Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 23 Maret 2021, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam perjalanan menuju tanah terjanji di tengah padang gurun, bangsa pilihan yaitu bangsa Israel pernah menggerutu, mengeluh dan menghujat Allah. Padahal di saat mereka haus, Allah memberi air dari bukit batu. Ketika mereka lapar, roti dari surga diberikannya. Mereka bosan makan roti hambar, lalu minta daging, Allah pun memberi daging burung puyuh. Allah telah menyelenggarakan hidup mereka sebagai bangsa pilihan. Walaupun Allah sudah memberikan yang terbaik untuk menopang hidup mereka, namun tetap saja mereka mengeluh dan tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena keluhan dan mereka mengabaikan penyelenggaraan Tuhan, maka Tuhan Allah pun mengirimkan ular tedung dengan bisa yang mematikan. Tiap orang yang digigit ular tedung itu pasti mati lemas seketika. Bangsa Israel pun menyadari bahwa oleh karena mereka telah melukai hati Allah, maka Allah menghukum mereka. Lalu mereka mohon ampun, mengakui kerapuhan dan kedegilan hati, minta supaya Allah mengampuni. Maka Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular tedung itu dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular tembaga yang diletakkan di sebuah tiang adalah tanda pengampunan Allah kepada bangsa pilihan. Allah mengampuni, berarti Allah memberikan hidup kepada mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, apa yang telah dilakukan Musa jauh sebelum Tuhan Yesus lahir dan hadir menjelma menjadi manusia, menubuatkan bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, gigitan dosa maut. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, satu-satunya manusia yang benar meregang nyawa di atas salib, dan kurban manusia yang benar itu memberikan kelepasan bagi dosa-dosa umat manusia.
Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita ketahui bahwa pada masa Tuhan Yesus, salib adalah lambang kehinaan. Lambang kehinaan, keburukan, kutuk, justru menjadi tanda kemuliaan Tuhan dan menjadi sumber berkat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, seburuk apapun keadaan kita, tetaplah kita ingat untuk memandang salib Tuhan, yang tentunya kita yakin bisa mengubah buruknya keadaan menjadi kemuliaan. Sebab, dengan memandang salib, memandang Yesus yang ditinggikan di salib, maka kita selamat dari gigitan bisa dosa. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendiri di tengah himpitan dunia. Ajarilah kami untuk tetap tahan uji dalam menghidupi salib, agar semakin layak menjadi pengikut Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.